Baru-baru ini ada kabar panas dari dunia kesenian, khususnya dunia kesenian atau seni lukis. Kabar panas apa itu? Jadi ceritanya media mengabarkan tentang batalnya sebuah pameran lukisan di Galeri Nasional Jakarta. Pameran lukisan Yos Suprapto ditunda. Mendadak ditunda. Pembatalan pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto. Pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto dibatalkan. Tapi yang menarik bukan pembatalan itu yang memicu perhatian orang, melainkan bagaimana banyaknya media menyajikan berita itu dengan judul yang provokatif. Banyak media membuat judul pameran lukisan dibredel. Upaya pemberedelan pameran. Pemberedelan lukisan Yos Suprapto. Gawat ya, dibredel itu jadi kayak zaman dulu ya. Pers adalah sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tapi apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah benar pameran lukisan itu mengalami pemberedelan? Atau apakah media sebetulnya hanya melakukan framing sebagai strategi clickbait? Atau ada konsekuensi yang lebih besar terhadap persepsi masyarakat? Kita bahas setelah ini. Nah, pemirsa, sebelum kita masuk ke inti kasus tentang pameran lukisan, kita bahas dulu apa sebetulnya framing media. Framing adalah salah satu cara media meminggai informasi sehingga membentuk persepsi tertentu di benak konsumen, audiens, atau masyarakat. Dalam hal ini, media memilih kata, sudut pandang dari konteks yang disampaikan. Misalnya, istilah dibredel yang digunakan dalam berita kasus pembatalan pameran karya Yos Suprapto. Apa yang terbayang di benak masyarakat saat mendengar kata ini? Mungkin masyarakat akan membayangkan sesuatu yang represif, otoriter, atau bahkan penghapusan paksa terhadap kebebasan berekspresi seorang seniman. Padahal jika kita telaah lebih dalam, konteks sebenarnya jauh berbeda dari yang dibayangkan oleh masyarakat. Mari kita bahas kronologi kasus ini secara objektif ya. Jadi pameran ini sebetulnya sudah lama direncanakan akan dipamerkan di Galeri Nasional dengan karya lukis seniman Yos Suprapto sebagai salah satu daya tarik. Namun sebelum pameran dibuka dan dimulai, terjadi sengketa antara Yos dan kuratornya, yaitu Suwarno Wisetrotomo yang juga dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia di Yogyakarta. Sang kurator meminta dua karya Yos dicopot karena dianggap tidak sesuai dengan tema pameran. Tapi Yos sebagai seniman pelukis menolak memenuhi permintaan itu. Akibatnya, pihak Galeri Nasional sebagai tempat pameran memutuskan untuk menunda pameran untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Sampai tiba hari pembukaan pameran tidak ada solusi. Sehingga Galeri Nasional memutuskan untuk menunda. Keputusan ini lebih bersifat administratif dan mediatif, bukan tindakan represif seperti yang diasumsikan melalui istilah yang dipakai media, yaitu dibredel. Proses persiapannya pameran ini menggunakan atau menempatkan Pak Suwarno Wisetrotomo sebagai kurator yang diusulkan dan disepakati. Konsep pameran atau tajuk pameran di pameran Pak Yos ini yang tadinya semula bangkit kemudian diperbarui dengan pembaruan tajuknya adalah kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan. Ini pasti sesuatu yang sangat relevan dan ini membuat kita semua sepakat ini isu yang sangat bagus tentunya dan kita harus jaga tema isu yang bagus ini supaya berkelanjutan dan jangkauannya panjang gitu. Dalam proses persiapannya kami intens nih karena sebagai fasilitator Galeri Indonesia. Bahkan persiapannya jauh hari.
Bahkan dalam sekian bulan terakhir kami melakukan pembuatan narasi filmnya, dokumenternya, sampai dokumentasi ke visitasi ke studio kami lakukan berkali-kali. Kami tidak punya masalah yang bersinggungan dengan proses itu. Tapi pada akhirnya pada di penghujung proses menjelang peresmian pameran itu ada sebuah hal yang sifatnya saya menyebutnya mungkin tidak sepaham antara konsep yang dilakukan kurator dengan yang dilakukan oleh Pak Yos Suprapto. Lebih khusus pada kurator memegang serius tentang konsep yang harus dipegang baik karena ini pesan besar gitu. Sementara Pak Yos ada keinginan untuk memunculkan karya-karya yang tidak terpilih oleh kurator gitu. Judul berita-berita yang dipilih oleh media, ya, ada pameran lukisan di Bredel di era Presiden Prabowo Subianto, itu jelas memberikan kesan yang sangat berbeda sama sekali. Jadi pemirsa, di sinilah framing media berperan besar. Kata di Bredel adalah istilah dengan beban sejarah yang sangat berat, terutama bagi masyarakat di Indonesia. Istilah ini mengingatkan masyarakat pada masa Orde Baru, yakni ketika pemerintah sering menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik dan membatasi kebebasan berekspresi seniman maupun masyarakat. Padahal dalam kasus ini, pameran lukisan Yos itu ditunda karena semata-mata konflik internal yang tidak bisa serta-merta disamakan dengan tindakan pembredelan karya seni yang sifatnya represif dan mencerminkan kekuasaan yang otoriter. Karena dia sudah mengundurkan diri secara sah dari program kuratorialnya, kita sepakat untuk tidak sepakat tentang pendekatan karya dan narasi dari karya yang ada kaitannya dengan tema pameran ini. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membawa pulang karya-karya saya dari Galeri Nasional. Itu. Judul media yang seperti ini bisa dibilang tendensius dan ya tujuannya mungkin untuk menarik perhatian atau dalam istilah orang sekarang clickbait. Nah, apa efeknya atau dampaknya bagi masyarakat? Masyarakat jelas akan memandang kasus ini sebagai tindakan pemerintah yang represif dan bahkan bisa merusak reputasi institusi yang sebenarnya sedang mencoba menyelesaikan masalah dengan adil, dengan win-win solution, dalam hal ini Galeri Nasional. Nah, apa dampaknya bagi publik dan dunia seni? Pertama, framing seperti ini bisa memicu respons emosional yang tidak proporsional dari masyarakat. Masyarakat mungkin akan berpikir bahwa kebebasan berkarya sedang terancam, ya. Pemerintah sangat otoriter begitu ya. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Jauh lebih kompleks masalahnya. Yang kedua, framing ini juga bisa memengaruhi hubungan antara seniman, yakni pelukisnya, kurator, dan institusi kesenian dalam hal ini Galeri Nasional. Kurator yang tugasnya menjaga tema pameran bisa dianggap sebagai musuh kalangan kesenian. Padahal tugas kurator sebetulnya adalah menjaga konsistensi narasi pameran agar audiens, masyarakat yang akan menonton mendapatkan pengalaman yang sudah terkurasi dengan baik. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai audiens ya melihat fenomena ini? Ya, pertama, kalau menurut hemat saya, jangan langsung percaya pada judul berita, terutama di media online. Judul berita media online memang dirancang untuk menarik perhatian, bukan memberikan gambaran utuh tentang suatu masalah. Bacalah isi berita dengan lengkap dan pahami konteksnya, latar belakang kasus ini apa sebetulnya. Kedua, kita sebaiknya mendukung penyelesaian konflik secara dialogis. Dunia seni memang penuh dinamika dan perbedaan pendapat yang sebetulnya wajar. Solusi terbaik selalu datang dari komunikasi yang terbuka dan saling menghargai.
Kemudian saya sebetulnya juga berharap untuk teman-teman para wartawan di media gitu ya, untuk selalu menjaga integritas jurnalistiknya dengan memberikan informasi yang proporsional, memberikan latar belakang dan konteks masalah. Karena media itu memiliki kekuatan yang besar untuk membentuk opini publik. Jadi gunakanlah kekuatan ini dengan bijak. Teman-teman, para pemirsa, seni adalah ruang kebebasan, juga ruang dialog. Kasus penundaan pameran lukisan mengajarkan kita untuk lebih kritis dalam membaca berita, terutama media online. Ya. Lebih bijaklah dalam menilai situasi dan lebih terbuka dalam menerima perbedaan pendapat. Demikian teman-teman catatan redaksi singkat kali ini ya. Jangan lupa kalau punya pendapat, opini, atau pengalaman, atau cerita terkait tentang framing media, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar atau melalui media sosial kami. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap menjadi audiens yang cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tabik.